Engkau selalu menjaga kami. Amin. 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 Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus, di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus, di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus, di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu, Yesus, di sepanjang umurku. Engkau selalu menjaga kami, Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah terlelap melihat kami, tidak pernah tertidur memperhatikan kami, Tuhan. Kami punya Yesus yang selalu terjaga buat kami. Kami punya Tuhan yang memperhatikan, memperdulikan kami, Tuhan. Amin, Tuhan. Amin. Amin. Kasih sayang-Mu, Yesus, di sepanjang umurku, kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku, kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau menolong hidupku, kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku.
penolong hidupku. Kami percaya, kami sembah Kau Yesus, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Haleluya. We worship you. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu, amin, masih terjadi. Berapa di antara saudara hari ini yang kau percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada, mujizatnya masih terjadi? Udah boleh tulis di live chat, aku percaya mujizat, katakan mujizat masih terjadi. Kalau kita mencatat ketika Yesus bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, yang sakit, yang terikat, maka orang gila, orang-orang yang tidak dianggap, ada wanita yang dia sudah punya suami beberapa, ada bahkan wanita yang melacurkan hidupnya, ada orang yang pemungut cukai yang kehidupannya tidak disukai banyak orang karena banyak hal yang mereka lakukan yang tidak mungkin sesuai aturan yang ada. Tapi ketika Yesus bertemu dengan mereka, Alkitab selalu mencatat, dia selalu katakan, jika engkau percaya, percayakah engkau bahwa aku sanggup menolong? Bahkan dia selalu katakan, apa yang kamu mau? Artinya penyediaan daripada Tuhan selalu ada. Ketika Anda dan saya percaya, mujizat masih terjadi. Setuju, boleh katakan amin. Apa arti mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang Anda dan saya tidak mampu lakukan. Sebab itu ketika kita mempercayai mujizat terjadi, jangan pernah takut, jangan gentar ketika justru di depan kita ada hal yang kita tidak mampu hadapi. Ada hal yang tidak mampu kita upayakan dengan kemampuan kita, tidak mampu dilakukan oleh bahkan manusia. Justru ketika itu terjadi, Tuhan mengizinkannya untuk supaya dia menyatakan, memproklamasikan, just want to show us tentang mujizat, tentang ada kuasa di balik semua keterbatasan manusia. Sebab itu kita perlu Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Mungkin ada di antara kita hanya mengejar mujizatnya, tapi yang saya ingin bagikan, kejar sumbernya. Engkau tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kehabisan. Kalau kita mencari hanya ketika ada orang dia membutuhkan ikan, dia datang kepada nelayan, nelayannya mulai memancing dan kemudian mendapat ikan dan memberikan kepada orang yang membutuhkan ikan. Tapi ketika saudara datang kepada nelayan itu dan menginginkan kail itu, Anda tidak akan pernah kehabisan ikan. Kan Anda bisa memancing sendiri, Anda bisa mengambil, mendapatkan ikan lebih banyak daripada yang bisa diberikan oleh orang ketika engkau mencari ikannya. Sebab itu cari sumbernya. Dia adalah segala-galanya. Saudara, Alkitab mencatat kalau kita mendapatkan Yesus, kita mendapatkan segala-galanya. Itu bukan perkataan hanya slogan atau omong kosong. Itu adalah perkataan firman Tuhan bahwa kita mendapatkan Yesus, mendapatkan segala-galanya, mendapatkan sumbernya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang. Alkitab mencatat bahwa Yesus datang, dia membawa apa, saudara? Dikatakan dengan jelas ayat
Bagian B-nya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, life. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya. Jadi hidup itu, mempunyai hidup itu sendiri dalam segala kelimpahan. Dan itu tidak sedang berbicara soal uang, materi, semua yang kita bisa lihat, yang bisa ukur dengan pencapaian ataupun dengan harga, hitungan manusia. Ketika kita melihat kesuksesan orang dihitung dari berapa banyak yang dipunyai orang. Tapi bahasa aslinya dikatakan kelimpahan itu artinya kepenuhan, the fullness. Kepenuhan Kristus, kepenuhan yang surga siapkan buat setiap kita. Jadi hidup itu sendiri, life itself, hidup itu sendiri dikatakan akan dipenuhi dengan kelimpahan dari hidup itu sendiri. Kalau kita mendapatkan kelimpahan dalam Kristus, apa yang menjadi kebutuhan kita pun Dia pelihara kita, Dia cukupkan. Nah, kata cukup itu berbeda satu dengan yang lain. Ada orang tidak merasa cukup dengan berkat yang melimpah. Ada orang dengan berkat yang biasa saja, mungkin tergolong yang minim kelihatannya, tapi dia sudah merasa cukup. Sebab itu yang perlu kita lakukan, kita harus menyelaraskan setiap keinginan kita, supaya apa yang memang Tuhan berikan kepada kita, kita akan berkata, Lord thank you, more than enough, lebih dari cukup yang Engkau berikan kepada aku. Dan saudara akan mendapatkan sumbernya, yaitu sukacita, kekuatan, kelimpahan dari surga. Itu akan turun memenuhi kita. Bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan lebih, saudara, karena firman Allah berkata limpah itu artinya meluber. Mendapatkan satu mangkok, tapi luber itu artinya airnya itu keluar sampai kemana-mana. Artinya itu limpah. Dia tidak pernah kasih kita pas, tapi yang Dia ajar kita hati yang melimpah dengan syukur kita ketika kita mendapatkan sumber kehidupan pribadi, God Himself. Anda tidak akan pernah berhenti mengucap syukur, akan luber, dan Engkau akan melihat banyak hal dilimpahkan dalam hidup kita. Sebab itu saudara, kuncinya rasa cukup, kuncinya kejar sumbernya, dan saudara akan mengalami kepenuhan, the fullness of Christ, kepenuhan dari Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Jadi Dia bukan hanya memenuhi kita dengan apa yang kita minta atau hal yang tidak mampu kita hadapi, tapi dengan kuasa pengurapan daripada Kristus itu yang diurapi akan memenuhi Anda dan saya. Dan orang yang mengalami pengurapan Allah, dalam Mazmur dikatakan, Mazmur Daud berkata bahwa aku tahu orang yang diurapi itu Engkau akan beri kemenangan yang gilang gemilang. Wow, luar biasa. Jadi saudara, bukan hanya soal kita mendapatkan, tapi Alkitab mencatat dalam Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan, apa saudara, memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kembali lagi, the fullness of Christ, kepenuhan daripada Kristus, yaitu Kristus artinya yang diurapi, anointed. Itu akan memenuhi setiap kehidupan kita, dan dengan kekuatan kuasa pengurapan itu membawa Anda dalam kemenangan. Saudara yang setuju boleh katakan kemenangan. Pengurapan kuasa kepenuhan Kristus membawa Anda di jalan kemenangan. Boleh katakan, aku mendapat kemenangan. Aku mendapat kemenangan. Sehingga hari ini kalau engkau yang sedang sakit, sedang bergumul, Bapak Ibu Saudara dan saya sedang ada dalam masa-masa yang sulit, kita perlu mujizat, izinkan kuasanya mengalir. Izinkan saudara sumber itu ada dalam hidup kita. Izinkan hidup kita ini meluber, melimpah, karena kita mengizinkan kuasanya turun, mengejar sumbernya. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Mari buka tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kalau ada di antara kami yang sedang butuh mujizat, Engkau menemui kami. Engkau jamah hati kami, biar Engkau menjadi sumber dalam hidup mereka. Yang dikejar itu adalah Tuhan, dan mujizat sedang terjadi dalam nama Yesus. Buat hati kami sungguh-sungguh inginkan Engkau, God Himself, Engkau pribadi, dan kami akan mengalami lubernya, limpahnya, kepenuhan, kekayaan ke surga, dan semua yang terbaik Engkau siapkan buat kami. Dan bawa kami di jalan-jalan kemenangan ketika kami mengizinkan urapan Allah turun dalam hidup kami. Demi nama Yesus, kemenangan mujizat terjadi pagi hari ini, sehari ini juga. Dan kami percaya Yesus sumber hidup kami.
Mari buka tangan kita di dalam nama Yesus. Kami menerima berkat daripada Bapa cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya di jalan kemenangan. Kau bawa kami, mujizat terjadi, tidak ada hentinya. Mulai hari ini sampai selamanya namamu dimuliakan. In Jesus name, amen. Thank you Bapak Ibu sudah bersama selalu dalam berkat pagi. Jangan lupa kalau Anda terberkati untuk bantu bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Saudara boleh share sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, teman-teman yang lain, sehingga ada orang yang membutuhkan, ada orang yang juga engkau boleh jangkau dan boleh bersama untuk dalam hadirat Tuhan. Berkat pagi JC Ministry, juga hari Selasa ada Healing Worship. Saudara kita bersama bahwa kuasa Tuhan itu sumbernya itu Yesus. Maju terus, thank you so much buat semuanya dan God bless.